Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk sedikit presentasi tentang kedai cendol Morris yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Yang pertama yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa base pelanggan terus meningkat. Contohnya kemarin ketika bulan Ramadan, alhamdulillah di saat COVID-19 itu semua outlet reseller tutup karena aturan pemerintah. Akhirnya cendol Morris terpaksa turun ke jalan bermodalkan minjem mobil dari Ibu Daltuti Sadewo. Alhamdulillah jazakillahu khairah pada Ibu Daltuti yang telah meminjamkan. Selama 16 hari jualan di bulan Ramadan, alhamdulillah sekali ya, saya ketemu dengan pelanggan lama, banyak dapat pelanggan baru ya, dan banyak pelanggan baru yang repeat order. Jadi dengan kata lain, base pelanggan terus meningkat. Kemudian rata-rata mereka bertanya, ini selain bulan Ramadan, jualannya di mana sih? Ketika saya kasih tahu, oh sebenarnya kita ini nggak jualan langsung, kita hanya nitip-nitipin aja. Boleh dicari di Alam Sunda atau Jais Ramen atau Dewak Soku atau ikan bakar obang. Mereka ada yang bilang, masa pengen cendol aja harus ke Alam Sunda, berarti harus beli ayam dulu dong, beli nasi dan lain-lain ya. Kalau cuma pengen cendol doang masa harus ke Alam Sunda? Ada peluang di sini untuk membuka kedai cendol Morris yang khusus menjual produk dari cendol Morris. Kemudian selama ini profit terbesar dinikmati reseller luar. Kenapa profit terbesar? Ya sebagai contoh begini, ketika 16 hari kemarin jualan di bulan Ramadan, alhamdulillah ya, walaupun penjualan hanya sekitar dari 35 sampai 50 porsi, saya alami sebagai penjual retail itu keuntungannya besar ya. Yang terakhir yaitu resiko yang terukur karena kita sistemnya konsinyasi. Jadi ketika modal awal itu hanya untuk aset yang nanti setelah kerjasama berakhir tetap dimiliki oleh investor. Adapun barang yang dijual itu sistemnya laku bayar, nggak laku balik. Kemudian kelebihannya untuk membuka kedai cendol Morris yaitu kualitas produk memang sudah teruji, sudah banyak yang suka. Sistemnya sederhana ya. Kemudian mudah diduplikasi. Maksudnya mudah diduplikasi itu ketika kita punya lokasi yang bagus, bisa kita langsung buka di situ dengan modal yang sistem yang sederhana. Cuman memang ada kelemahannya jualan cendol itu. Yang pertama yaitu cuaca berpengaruh besar. Kalau kita hanya menjual cendol doang, ya cuaca berpengaruh besar. Ya. Kemudian lokasi juga harus strategis. Lokasi strategis ini bisa menjadi kelebihan, bisa juga menjadi kekurangan. Kalau kurang strategis, kurang juga gitu ya. Kemudian konsepnya kedai cendol Morris, konsepnya konsep model semi container. Ya ini model terbesarnya yaitu ada di bangunannya ini kalau mau disebut bangunan ya. Kemudian karena ini terbuat dari besi gitu ya. Kemudian bondex. Nah, kalau misalnya suatu tempat lokasi itu tidak strategis, tidak ternyata kurang menguntungkan, lokasi bisa dipindah-pindah. Tinggal kita nyari tempat baru, pindahlah gitu ya. Kemudian perawatan juga cukup mudah. Kemudian dekorasi juga mudah, nggak perlu kita nyewa kios kemudian atau ruko kemudian kita ngedekornya perlu berapa juta, beli kursi berapa juta gitu ya. Kemudian ternyata setelah di dekorasi bagus-bagus ternyata bulan depannya tidak dikontrakan lagi atau tahun depannya tidak dikontrakan lagi, harus pindah lagi, harus dekor lagi, harus beli apa. Nah ini kita bisa hilangkan dengan model seperti ini. Kemudian modal 15 juta ini sebarannya seperti yang bisa dilihat di proposal, itu sebaran yang terbesar untuk aset ya. Walaupun 15 juta gitu ya, tapi penggunaannya kami yakinkan akan seefisien mungkin, semujhid mungkin ya. Dengan laporan sedetail mungkin. Jadi jika ada sisa akan kami kembalikan dari 15 juta. Kalau misalnya sisa 2 juta, 3 juta gitu ya, kita akan kembalikan. Pengeluaran rutinnya itu hanya sewa lokasi dan gaji karyawan.
ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak rutin seperti membeli gelas plastik, ya kan? Kemudian kantong kresek, kemudian es. Nah, itu pengeluaran tidak rutin yang nilainya itu tergantung pemakaian. Ya, semakin lakunya besar, banyak, ya berarti pengeluaran es, pengeluaran plastik akan berimbang. Kemudian perkiraan pemasukan dan pengeluaran per bulan, ya. Dengan 40 porsi per hari, pemasukan kotor sekitar 6 juta per bulan. Penghasilan kotor 6 juta per bulan. Itu kenapa kok muncul 40 porsi per hari? Yaitu belajar dari pengalaman ketika berjualan 16 hari, minjem mobilnya ibu di pinggir jalan, di tempat yang orang lain tidak kenal, tidak tahu bahwa di situ ada cendol Morris. Ternyata bisa menjual seharinya itu berkisar antara 35 porsi sampai 50 porsi. Ya, kita ambil 40 porsi, dan dari situ untuk perawatan pengembangan 20% dari laba bersih. Untuk apa perawatan dan pengembangan 20% itu? Yaitu untuk, ya mungkin nanti perlu ngecat, ya kan, ngecat ulang, kemudian setelah spanduk gitu, setelah kena sinar matahari akan pudar warnanya, kita ganti gitu ya. Itu untuk, tapi setelah nanti selesai porsi, masa kerjasama ada sisa ya kita bagi sesuai dengan musyawarah gitu ya, sesuai dengan kesepakatan. Kemudian biaya sewa dan gaji karyawan yaitu 2.600.000. Kemudian pengelola 50%, dan investor juga 50%, laba bersih yaitu 1.360.000. Harapannya dengan modal yang terjangkau, resiko bisnis yang terukur, diutamakan keluarga Bani Sadewo, ya. Soalnya ada beberapa teman yang ngelihat profil picture-nya saya tuh langsung, mana lah saya pengen buka gitu ya. Gimana franchise-nya? Kalau saya utamakan sih keluarga dulu lah gitu ya, keluarga dulu, supaya keluarga Bani Sadewo itu semakin rukun, semakin kompak, kerjasama yang baik dan sugih. Amin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Jika ada pertanyaan, silahkan japri saja. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.